Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 di 3 OTB tingkat 2 akan mempresentasikan dan menjelaskan materi modul kita yang berjudul cedera tendon ekstensor. Kelompok 7 beranggotakan Arwi Nur Miftahul Jannah dengan NIM 061, Habib Prasetyo NIM 076, Indah Rahmawati NIM 078, Intari Mega NIM 080, Syafir Daridon NIM 100. Kita akan membahas anatomi tendon ekstensor ya. Jadi tendon ekstensor itu terdiri dari ekstensor digitorum communis, ekstensor digiti quinti, ekstensor indicis proprius, ekstensor pollicis longus, dan ekstensor pollicis brevis. Di PPT sudah ada ya teman-teman gambarnya dan letak-letaknya. Selanjutnya kita ke pengertian cedera tendon ekstensor. Jadi cedera tendon ekstensor itu bisa disebut juga sebagai rusaknya struktur dan fungsi anatomis dari jaringan ikat yang berserat kuat yang menghubungkan jaringan otot dengan tulang yang biasanya mengakibatkan rasa nyeri dan bengkak. Nah, kita ke patofisiologinya. Tendon ekstensor itu bisa terluka atau cedera itu melalui dua mekanisme. Yang pertama ada luka terbuka dan yang kedua ada luka tertutup. Luka terbuka itu bisa diakibatkan oleh adanya laserasi. Laserasi itu luka pada kulit yang robek. Jadi laserasi itu paling sering disebabkan kayak semacam trauma tumpul. Kayak misalnya kita tuh dipukul dengan kepalan tangan. Kayak kita misalnya ditonjok kayak gitu. Itu bisa menyebabkan laserasi. Laserasi itu bersifat dangkal, hanya melukai permukaan kulit. Ada juga laserasi yang bersifat dalam, kayak misalnya itu menyebabkan cedera pada otot, tendon, ligamen, pembuluh darah atau saraf. Nah, luka ini juga berkaitan dengan luka pada tulang the periosteum. Luka tertutup pada cedera akut akibat trauma akan mengakibatkan ruptur tendon dan jaringan penunjang lainnya. Selanjutnya kita ke etiologi cedera tendon ekstensor. Yang pertama ada trauma tajam. Jadi di sini itu kayak pekerjaan yang melibatkan peralatan tajam. Kayak semisal kita memasak, kita lagi memotong sayuran, tiba-tiba tangan kita terkena pisau. Nah, itu bisa menjadi penyebab cedera tendon ekstensor. Terus luka bakar. Kenapa luka bakar bisa menyebabkan cedera tendon ekstensor? Jadi kan luka bakar itu kan memiliki tingkat keparahan luka. Yang pertama ada 4 tingkatan kan. Yang pertama yang tingkatannya itu kan ada tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, dan tingkat keempat. Di luka bakar dapat menyebabkan cedera tendon ekstensor itu tingkat keparahan lukanya itu terjadi di tingkat keempat. Luka bakarnya itu paling dalam dan paling parah. Makanya dia itu dapat menghancurkan lapisan kulit kayak otot dan tendon. Nah, ini kenapa luka bakar itu bisa menyebabkan cedera tendon ekstensor. Terus selanjutnya pekerjaan yang dilakukan secara berlebihan. Kayak misalnya kita beraktivitas secara berlebihan, itu dapat mengakibatkan gerakan, kan misalnya kita bekerja dan melakukan aktivitas yang berlebihan, itu kan otomatis kan gerakannya kan berulang. Jadi itu dapat memberi tekanan pada tendon. Nah, ini dapat menyebabkan cedera pada tendon. Terus postur yang memberikan efek cedera kayak wrist hyperekstensi dan wrist deviasi. Kenapa bisa menyebabkan cedera tendon ekstensor? Karena kalau postur kita itu salah, itu bisa menyebabkan kurangnya sirkulasi darah ke otot, tulang, dan tendon, sehingga menyebabkan kekakuan dan rasa sakit, dan bisa menyebabkan cedera pada tendon tersebut. Terus selanjutnya ada Sekarang kita masuk ke klasifikasi cedera tendon ekstensor ya teman-teman.
Untuk klasifikasinya sendiri ini dibagi menjadi dua, yaitu cedera akut dan cedera kronis. Untuk yang cedera akut itu dapat terjadi pada saat latihan berlangsung. Maksudnya, cedera akut ini dapat terjadi pada saat kita sedang melakukan aktivitas. Untuk gejala yang timbul yaitu ada bengkak, nyeri secara mendadak, penurunan ROM, dan kelemahan otot. Kemudian yang kedua yaitu ada cedera kronis. Cedera kronis ini terjadi secara berulang-ulang atau lanjutan dari penyembuhan yang tidak sempurna pada cedera akut. Lalu untuk gejala yang timbul pada cedera kronis yaitu ada bengkak dan nyeri ketika digunakan saat berlatih. Nah, sekarang kita masuk pada zona tendon extensor ya. Untuk zonanya sendiri ini terbagi menjadi 8 zona, lalu ada 4 zona pada tam. Nah, teman-teman bisa lihat dulu nih pada gambarnya itu. Udah ada kan? Nah, kita masuk ke zona yang pertama ya. Untuk zona pertama itu terdapat di palang distal dan di distal interphalangeal joint atau di DIP. Bisa sambil dicek ya. Lalu yang zona kedua terdapat pada palang medial terbentang sepanjang palang medial jari-jari dan pada palang proksimal ibu jari. Itu yang berwarna ungu muda ke ping-pingan. Lalu untuk zona yang ketiga itu terdapat di proximal interphalangeal joint atau yang biasa kalian sebut PIP. Itu yang berwarna ungu. Lalu kemudian lanjut ke zona yang keempat yaitu palang proksimal yang membentang di sepanjang palang proksimal. Itu gambarnya yang warna orange. Sambil dilihat gambarnya ya teman-teman biar nggak bingung. Lalu kemudian zona yang kelima yaitu terdapat di metacarpophalangeal joint atau yang biasa kalian sebut MCP. Ini daerah pada dan di sekitar sendi metacarpophalangeal. Ini yang berwarna kuning. Lalu untuk zona yang keenam, dorsum manus ini terletak pada daerah metakarpal pada manus. Bisa dilihat itu yang warna hijau ya teman-teman. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh itu terdapat di pergelangan tangan. Nah itu bisa dilihat warnanya ungu tapi ungu tua ya, beda sama zona yang ketiga. Terus yang terakhir zona ke-8 ini terdapat di antebrasium distal, terletak di bagian distal dari musculotendinous junction, itu yang paling bawah warnanya toska. Nah, selanjutnya kita masuk ke zona yang tam, itu dibagi menjadi 4 zona ya teman-teman. Yang pertama zona T1 interphalangeal, itu yang paling atas sendiri di ibu jari. Kemudian di zona yang kedua itu terdapat di proksimal palang. Zona ketiga T3 itu terdapat di metacarpophalangeal. Kemudian zona T4 itu terdapat di carpometacarpal. Nah, untuk zonanya sudah semua ya teman-teman, jangan lupa dihafalin. Macam gangguan cedera tendon extensor. Yang pertama, deformitas Boutonniere, yaitu cacat jari tangan di mana PIP fleksi dan DIP hiperekstensi. Deformitas Boutonniere tersebut disebabkan karena cedera, kondisi peradangan seperti RA, atau kondisi genetik seperti sindrom Ehlers-Danlos. Yang kedua adalah deformitas leher angsa atau swan neck. Deformitas leher angsa adalah posisi jari yang cacat di mana sendi yang paling dekat dengan ujung jari ditekuk secara permanen, atau bahasa mudahnya defleksi DIP dan hiperekstensi PIP. Deformitas swan neck disebabkan karena peradangan seperti RA
atau cedera. Yang ketiga adalah adhesi. Adhesi adalah pita berserat yang berbentuk antara jaringan dan organ. Jadi, adhesi itu seperti jaringan parut internal yang menghubungkan jaringan yang biasanya tidak terhubung. Selanjutnya adalah robeknya tendon. Robeknya tendon atau rusaknya tendon adalah suatu kondisi di mana tendon memisahkan seluruh atau sebagian dari jaringan yang melekat. Contohnya yaitu tendon Achilles robek, tendon bicep robek, dan cedera ligamentum. Selanjutnya yaitu proses penyembuhan pada rekonstruksi tendon. Yang pertama, fase inflamasi. Fase inflamasi adalah fase pembentukan jaring fibrin dan migrasi makrofag serta sel inflamasi lainnya ke lokasi perbaikan. Fase inflamasi biasanya berlangsung pada 0-14 hari setelah operasi. Yang kedua adalah fase reparasi atau fase fibroplasia. Fase fibroplasia berlangsung sekitar 28 hari atau minggu kedua sampai minggu ke-6. Fase reparasi adalah pembentukan kolagen terus-menerus yang membentuk pembungkus dinamis pada tempat perbaikan. Selanjutnya adalah fase remodeling atau mutation. Fase remodeling biasanya berlangsung setelah minggu ke-6. Lalu fase remodeling dapat juga disebut remodeling kolagen dan penurunan kecepatan proliferasi sel. Selanjutnya ada rehabilitasi tendon ekstensor. Yang pertama, zona 1-2 terletak di DIP dan middle palang. Aplikasi splintingnya yang pertama, selama 6 minggu, DIP joint harus diimobilisasi dalam posisi netral dan PIP joint dalam posisi bebas untuk bergerak. Yang kedua, imobilisasi dengan silinder cast atau gips silinder dan Kirschner wire, itu seperti kawat. Yang ketiga, penggunaan splint dinamis dilakukan selama 2 minggu di malam hari. Splint dinamis dapat dilepas setelah 2 minggu. Apabila tidak mengalami perkembangan, maka aplikasi splint digunakan 1-2 minggu full time. Selanjutnya ada exercise-nya. Exercise-nya di minggu 6-8 dengan gerak latihan aktif range of motion secara mandiri. Pada latihan pertama dilakukan gerakan fleksi untuk mencegah penguluran yang berlebihan pada ujung tendon ekstensor yang baru pulih. Yang kedua, zona 3-4 terletak di proximal interphalangeal dan proximal palang. Aplikasi splintingnya yang pertama, imobilisasi selama 6 minggu dengan atau tanpa pembedahan. Yang kedua, menggunakan Garvis cast atau splint dalam posisi proximal interphalangeal ekstensi penuh. Yang ketiga, setelah 6 minggu, imobilisasi terjadi perlengketan otot, kelompok ekstensor dan PIP joint menjadi sangat kaku. Yang keempat, splint statis digunakan pada malam hari dan di antara latihan selama 2-4 minggu dan dilanjutkan sampai 10 minggu setelah cedera. Exercise-nya yang pertama, minggu ke-4 sampai ke-6 mulai diberikan latihan fleksi PIP aktif secara gentle. Yang kedua, jika perkembangan ekstensor terlambat, lakukan imobilisasi kembali selama beberapa minggu. Yang ketiga, program imobilisasi awal fleksi aktif dimulai pada minggu ketiga sampai keempat setelah cedera dengan splint ekstensi dinamis. Yang keempat, pada minggu 7 sampai ke-8, ekstensor dapat mentoleransi fleksi pasif dan tahanan ekstensi dengan menggunakan splint fleksi dinamis hingga 8 sampai 10 minggu. Yang ketiga, zona 5, 6, dan 7. Aplikasi splintingnya, imobilisasi dalam posisi ekstensi WIS 30 derajat sampai 45 derajat. Metakarpal palangeal dan interpalangeal pada 0 derajat.
pada minggu ketiga sampai fase remodeling. Yang kedua, splint statis digunakan pada malam hari di minggu kedua sampai keempat. Yang ketiga, cedera zona 7 yang hanya pada ekstensor wrist dapat diimobilisasi pada posisi ekstensi wrist 40 derajat sampai 45 derajat. Tapi jika ekstensor jari terlibat, metakarpa palangeal juga harus ditahan dalam posisi ekstensi. Exercise-nya, program mobilisasi dimulai pada minggu ketiga dengan latihan mandiri wrist dipertahankan ekstensi. Yang kedua, di minggu keempat, pasien mulai dilatih ekstensi jari-jari secara mandiri. Yang ketiga, pada minggu ke-5 sampai ke-6, program ditingkatkan untuk mengepal dan membuka metakarpa palangeal dengan interpalangeal fleksi, membuka hook. Yang keempat, kemudian di minggu ke-6 dilakukan gerakan fleksi wrist dan jari-jari dengan tahanan berupa ekstensi dengan menggunakan splinting dinamis fleksi. Selanjutnya ada zona 8 yaitu Mascal belly distal forearm. Splintingnya itu splint statis pada posisi ekstensi wrist 30 derajat MCP dan IP-nya itu 0 derajat. Ini digunakan selama 4 hingga 6 minggu. Untuk exercise-nya setelah 6 minggu aktif range of motion dimulai, kemudian latihan passive range of motion dimulai sekitar 2 minggu kemudian. Prosedur sekunder cedera tendon ekstensor. Yang pertama, tenolisis. Terapi dimulai dalam 24 jam setelah tenolisis kecuali ada tanda-tanda infeksi, vaskularisasi yang jelek, dan inflamasi yang berlebihan. Jika udem, cepat dikontrol dengan elevasi, gentle compressive Conan wrapping to each finger, dan CPM. Selama minggu pertama, pasien diperiksa setiap hari. Nah, untuk tenolisis ini dibagi menjadi 2, yaitu flexor tenolisis dan extensor tenolisis. Untuk flexor tenolisis, pada splintingnya, yaitu terdapat aplikasi splint, perangkat GPM dapat menjadi terapi tambahan yang bermanfaat. GPM harus dimulai dalam 24 jam operasi untuk efektivitas maksimum. Kemudian untuk exercise-nya dimulai pada hari pertama. Individual FDS tendon gliding exercise dilakukan 5-10 kali per jam. Semua persendian dilatih secara pasif 3-4 kali per hari. Setiap latihan 10 kali. Dalam beberapa hari dilakukan tendon gliding exercise, yaitu hook, first, dan strike first. Kemudian untuk extensor tonolysis, sama dengan flexor tonolysis dengan sedikit variasi. Perlu exercise passive flexion atau dynamic flexion splinting. GPM, kemudian pasien dapat kembali bekerja lebih cepat setelah extensor tonolysis daripada flexor tonolysis. Pada beberapa kasus, pasien dapat kembali bekerja sebulan setelah operasi. Yang kedua yaitu tendon graft. Merupakan tindakan operasi penanaman tendon. Dilakukan bila terjadi kerusakan tendon sangat berat dan penyembuhannya memiliki prognosis yang jelek. Nah, untuk komplikasi pada cedera tendon ekstensor itu ada 2. Yang pertama kontraktur fleksi PIP, yang kedua kontraktur fleksi DIP.